Oke, kembali lagi di video terakhir tentunya di bagian playlist ini dimana kita melakukan untuk pengkodean untuk delete gitu. Kita buka programnya tentunya. Ini video ke-10 ya. Jadi kalau kalian belum menonton video sebelumnya silakan menonton video sebelumnya agar dapat mengikuti dengan maksimal gitu. Atau kalian dapat mengikuti secara berpart, jadi kalian sesuaikan saja. Oke, kita buka beberapa preview program yang telah kita buat di form 1, form 2, form 3, dan form 4 tentunya. Nah, dimana di form 4 kita ada 5 button, dimana browse, simpan, edit, dengan search sudah kita lakukan pengkodean. Tinggal form delete. Nah, untuk di bagian button delete-nya kita lakukan pengkodean yang diawali dengan kita panggil try, oke. Terus kita panggil query. Nah, untuk query sendiri itu sudah kita deklarasikan di modul ya di video sebelumnya. Jadi dapat kalian cari di playlist video sebelumnya di mana kami melakukan deklarasi di versi modul gitu ya kan. Lalu kalian ikuti gitu. Nah, tentunya kalau misalnya sebelumnya kita dilakukan pengeditan itu adalah update, tentunya untuk penghapusan itu namanya delete. Nah, yang kita delete itu dari tabel chroot ya, di mana yang kita delete itu bakal backup ID-nya atau ID otomatisnya. Kita coba dulu apakah bisa melakukan pendeletan di backup ID. Biasanya untuk bagian auto number itu kadang tuh nggak bisa dilakukan penghapusan karena itu udah auto number. Jadi coba kita lihat. Wah, oke, seperti backup ID itu ada di text box 2 ya. Di bagian ID yang telah kita buat di form 4 tadi. Lalu sebenarnya hampir sama pada umumnya untuk bagian update ini. Tapi di sini saya membuat sepertinya code-nya lebih singkat saja agar lebih minimalis. Saya tidak menggunakan beberapa validasi dan lainnya. Nah, terus kita adaptasikan message box-nya gitu kan. Message box bisa penghapusannya gagal gitu ya kan. Dan penghapusannya berhasil. Jadi itu opsional gitu sebenarnya yang kalian lakukan. Bisa kalian deklarasikan, bisa juga kalian tidak. Contohnya lihat waktu di bagian simpan, terus bagian edit itu saya tidak lakukan message box karena lebih mempersingkat waktu. Lalu kita buka tentunya di bagian database kita yaitu di bin.bank, terus multimedia.db enable content kan dulu. Lalu kita buka namanya tabel chroot. Yang bakal kita edit pertama itu di backup ID ya 1, 2, dan 3. Kita coba dulu apakah berhasil atau tidak. Dimana kita sudah memiliki 3 record ya dengan namanya sama itu gitu kan. Oke, itu code-nya. Oke, kita lakukan jalan. Kita lakukan pencarian. Oke, itu KTP ya, kita lakukan delete. Oh, ternyata gagal. Otomatis ada kesalahan di bagian di bagian code-nya ya. Lalu kita lakukan pembenaran. Sebelumnya kita sudah refresh dulu ya, artinya otomatis datanya tidak terhapus tuh. Nah, mungkin kita bakal berubah backup ID itu menjadi nama. Jadi kita menghapusnya sesuai nama. Biasanya kan auto number itu jarang bisa dihapus gitu. Tapi ada beberapa bisa dihapus. Jadi tergantung kalian menggunakan code untuk delete-nya itu versi apa gitu. Jadi bisa kalian sesuaikan juga gitu ya kan. Jadi tidak perlu kalian ikuti 100% gitu. Bisa kalian cari referensi dari lainnya gitu. Kita close dulu tabelnya gitu. Kita coba lagi. Bisa 4 kita panggil. KTP ya itu gambarnya kita delete, ternyata gagal. Oke, berarti benar kan itu bakal gagal walaupun kita membuka tabelnya maupun menutup tabelnya tapi gagal dihapus, maka kita lakukan perubahan di mana kita tidak menghapusnya melalui backup ID tapi kita melakukan kita ambil saja coding sebelumnya gitu kan yang di bagian update. Kita tidak menggunakan versi try, kita menggunakan versi update saja. Kita copy yang di button 4 ya.
button 4 kita rubah saja menjadi yang pertama untuk update kita ubah menjadi delete, kita sesuaikan gitu. Lalu kita ubahkan beberapa message box questionnya gitu. Nah, kita ubahkan di komennya ya, CMD-nya ya. Kita ubah beberapa code-nya yang awalnya tadi update menjadi delete dan lain sebagainya. Kita ubah menjadi penghapusannya melewat nama ya. Oke, selesai. Lalu kita coba jalankan ntar apakah berhasil atau tidak gitu. Oke, seperti kita refresh dulu, kan data masih ada tuh, belum saya hapus. Nah, saya coba jalankan programnya, bakal terhapus atau tidak. Tentunya kita lakukan sebuah clear ya, seperti textbox 1.clear, textbox 2.clear, jadi sudah bisa dihapus otomatis. Datanya bakal data-data sebelumnya setelah kita input bakal terhapus. Tentunya kita lakukan juga fokusnya di textbox 1 yaitu indeks ya 3. Lalu kita cari, oke, datanya ada gitu, terus kita lakukan delete, ada opsional ya, dan berhasil di delete gitu. Kita lihat di dalam database apakah berhasil. Oke, berhasil. Oke, begitu simpelnya ya. Otomatis data itu sudah berhasil dilakukan pendeletan. Nah, mungkin hanya sesimpel itu coding untuk delete. Dapat kalian gunakan atau kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, mungkin sekian video tutorial ini yang cukup panjang. Akhirnya kita sampai di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton hingga akhir dan memberi like terus berlangganan. Terima kasih. Mungkin saya akan membuat video tutorial lainnya yang lebih menarik tentunya dan lebih berguna. Terima kasih semuanya. Bye bye.